Rabatakarabasikina mokana mahurrabapapapapa. Ya Aba, ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setiap pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gembala pembina kami Bapak Niko Nyotora Harjo Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan pelayanannya, berkati keluarganya bersama para wakilnya dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gembala Rayon Bapak Wiwe Komulyono Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan, kesehatannya, keluarga pelayanan diberkati dalam nama Yesus. Juga untuk Gembala GBI Grand Wisata Bapak Riki Tuhan, Engkau berkati Pak Riki Tuhan. Engkau yang memampukannya Tuhan. Engkau memberikan hikmat dan marifat-Mu untuk Pak Riki Tuhan. Berkati kesehatan keluarga pelayanannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sikirabo karabaho rabatakaraba sikirabo rabakarabaho rabatakaraba sikirabo karabaho rabatakaraba sikirabo. Bapak, kami juga berdoa untuk Bekasi Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu, perkenanan-Mu turun atas Bekasi Tuhan. Engkau yang berdaulat atas Bekasi ini Tuhan. Biarlah Bekasi ini dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau bertahta atas Bekasi ini Tuhan. Engkau jauhkan Bekasi dari penyakit-penyakit COVID Tuhan. Segala virus-virus tolak dalam nama Yesus. Engkau kuduskan, sucikan Bekasi, kami semua sehat, tidak kurang satu apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami melepaskan berkat kesehatan, berkat pemulihan untuk Bekasi di dalam nama Yesus. Sikirabo karabaho rabatakaraba sikirabo karabaho rabakarabaho rabatakaraba sikirabo karabaho rabatakarabasi. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami mohonkan belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohonkan perkenanan-Mu atas Indonesia. Biarlah Tuhan Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin negeri ini. Engkau memberkati Bapak Jokowi Tuhan. Kesehatannya, keluarganya, pekerjaan Engkau berkati, berikan hikmat, berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Bersama para menteri, bersama para petinggi negeri ini, semua aparat-aparat Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan. Berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau adalah harapan kami Tuhan. Kami mohonkan belas kasih-Mu atas bangsa ini Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menghentikan penyakit sampar ini Tuhan. Engkau hentikan COVID-19 atas bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau yang pulihkan kesehatan bangsa ini Tuhan. Kami ini tidak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Kami hanya berharap akan kemurahan-Mu Tuhan. Untuk Indonesia boleh dipulihkan dalam kesehatan. Indonesia pulih dalam ekonomi Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau yang mendengar setiap doa-doa anak-Mu atas bangsa ini Tuhan. Engkau yang mendengarnya setiap hari Tuhan. Jeritan nerangan Tuhan. Bahkan kami menangis mengerang bagi bangsa ini Tuhan. Biar belas kasih-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap rumah sakit Tuhan. Engkau memberkati para dokter, para medis, setiap obat-obatan Tuhan. Untuk menyembuhkan setiap mereka yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan. Bangsa ini butuh Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin Indonesia Tuhan. Engkau yang menjadi tiang awan, tiang api atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami melepaskan berkat kesehatan. Kami melepaskan berkat kemakmuran, pertobatan atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa Tuhan bagi generasi bangsa ini Tuhan. Biarlah generasi ini Tuhan tampil Tuhan sebagai pemenang-pemenang akhir zaman Tuhan. Orang generasi yang hidupnya kudus Tuhan, yang mencintai Engkau dengan segenap hati Tuhan. Berkati generasi Indonesia Tuhan. Jauhi mereka dari narkoba, jauhi mereka dari pornografi, jauhi mereka dari seks bebas Tuhan. Jauhi dari ajaran-ajaran sesat Tuhan. Engkau yang menjaga, melindungi generasi bangsa ini Tuhan. Biarlah generasi Indonesia Tuhan menjadi teladan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau yang kuduskan, sucikan hati pikiran kami Tuhan. Engkau yang melayakkan kami untuk menerima Tuhan tubuh dan darah-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu di GBI Grand Wisata Tuhan. Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah ini secara online Tuhan. Engkau berkati mereka yang sakit, Engkau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan Tuhan. Yang punya masalah ekonomi, Kau buka jalan keluar Tuhan. Bahkan Engkau yang bukakan tingkap-tingkap langit, Engkau yang menghalau segala belalang pelahap. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami sesuai dengan kemuliaan-Mu di dalam nama Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Dialah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Amin. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Yes. Amin. Mari sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
Mari saudaraku, kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita percaya bahwa dimanapun saat ini kita berada, kita tahu hati kita tertuju kepadanya, bahwa dialah juru selamat kita. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi kita seperti apapun, dialah Allah yang selalu setia dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah juru selamat kami. Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatunya dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Besar setiamu. Mari sama-sama katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, amin Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Sama-sama katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Amin Tuhan. Besar setiamu, dengan lembut katakan, Yesus Engkau
Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan selamanya. Amin. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan selamanya. Amin Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur di hadapan Allah kita. Haleluya, haleluya Yesus. Besar setiamu, Engkau Allah yang baik Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh kasih setiamu dalam hidup kami, memberkati kami, memberkati hidup kami Tuhan. Yes Lord, we worship you, we worship you, Kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Dalam kondisi apapun Tuhan, Engkau selalu ada untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, oh, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, oh, satu-satunya. Yes Lord, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya. Oh, oh, oh. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes Lord, satu-satunya. Kami andalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah lain Tuhan selain Engkau. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari lebih sungguh katakan satu-satunya. Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya, Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta, perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini,
Mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, kami boleh memasuki bulan yang baru. Bulan Agustus, di tahun dimensi yang baru. Kami percaya tuntunan Tuhan terus membawa kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami terus naik dan tidak turun. Terus menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pagi hari ini oleh kuasa Roh Kudus, Kau mengurapi setiap kami. Kami rindu mendengar Tuhan. Kami rindu merendahkan hati kami pagi hari ini. Kami mengizinkan Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami. Tentang apa yang harus kami hidupi hari-hari ini. Sebagai pribadi-pribadi yang Kau kasih. Terima kasih Bapa, urapi setiap umat milik kepunyaan-Mu pagi hari ini Tuhan. Sehingga setiap yang mendengar diubahkan oleh kebenaran firman. Setiap yang mendengar dimerdekakan oleh kebenaran firman. Terima kasih Bapa, urapan-Mu turun juga Tuhan buat hamba-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itulah yang menjadi isi hati Tuhan. Bagi setiap kami pada zaman ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Haleluya. Siap kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi. Tidak terasa kita memasuki bulan yang baru. Bulan Agustus di tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Saudara, pesan Tuhan melalui gembala pembina kita beberapa waktu yang lalu, setiap kita akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah Dia lakukan ketika Dia ada di bumi ini. Dan gembala pembina kita juga berkata, ada sebuah kehidupan yang harus kita lakukan. Karena kita semua merindukan adanya urapan yang secara khusus Tuhan akan berikan kepada setiap anak-anaknya. Hari ini kita mau berbicara tentang kerendahan hati. Kenapa? Karena salah satu poin, kalau kita semua mau diurapi Tuhan, double portion di dalam masa Pentakosta ketiga ini, kita harus memiliki kerendahan hati. Saudaraku, kerendahan hati adalah sebuah tanda bahwa kita siap untuk dibentuk, untuk dibangun kehidupan kita oleh kebenaran, oleh perkataan Kristus sendiri melalui firman-Nya. Saudara, kebenaran firman Tuhan yang mengilustrasikan kerendahan hati akan kita baca terambil dari Lukas pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai ke-14. Mari kita sama-sama berbaca perikop ini saudara. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai.
Ayat yang ke-9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, kisah di dalam Lukas 18 ayat 9-14 yang baru saja kita baca. Berbicara perumpamaan ada 2 macam orang yang datang ke bait Allah. Yang satu adalah orang Farisi, orang yang beribadah. Orang yang memiliki kehidupan yang benar di mata Tuhan. Menurut ukuran pribadinya. Menurut ukuran dirinya sendiri. Dia berkata bahwa dia tidak sama dengan pemungut cukai. Yang hari itu juga datang merendahkan diri di hadapan Allah. Tetapi orang Farisi ini datang ke bait Allah dengan membanggakan diri. Saudara, kalau kita melihat dari sisi kebenaran. Bukankah Tuhan berbahagia ketika orang yang hidupnya benar, beribadah, melakukan segala perintahnya, dihargai oleh Tuhan. Tapi kalau kita melihat apa yang dikatakan Yesus, dia berkata bahwa orang pemungut cukai ini adalah orang yang akan pulang ke rumahnya dan menerima kasih karunia. Saudara, cenderungan manusia hari ini adalah ketika dia merasa bahwa dirinya sudah layak, sudah benar di hadapan Tuhan. Saudara, sebuah kebenaran memang berkata demikian. Bahwa tidak satu orang pun hari ini yang menerima kasih karunia tidak layak di hadapan Allah. Semua orang akan dilayakkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Oleh keselamatan dan kebenaran yang oleh karena Kristus menebusnya di kayu salib. Tetapi orang Farisi ini belum mengenal Yesus. Dia belajar tentang sebuah Taurat yang membangun kehidupan pada zaman itu. Dia belajar tentang kitab. Tetapi ada satu hal yang dia tidak ketahui. Ketika bahwa sesuatu yang membuat seseorang itu berkenan di hadapan Allah adalah kerendahan hati. Pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menoleh ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara, orang yang rendah hati, berbicara orang yang menyadari dirinya, bahwa kasih karunia itu sepertinya tidak layak dia terima. Kasih karunia itu hanyalah sebuah anugerah dan pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Yang bukan oleh karena kebaikan, karena usahanya, karena apapun yang diperbuatnya. Pemungut cukai ini datang dengan kesadaran bahwa dia adalah orang berdosa. Dia tahu dan dia menyesali segala sesuatu yang diperbuatnya. Dia datang menghampiri Bapa dengan kerendahan hati. Dia menyadari bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menyelamatkan dia. Selain karena Tuhan, selain Bapa, selain Allah. Yang saat itu dia meminta belas kasihan dari Tuhan untuk pengampunan kepada dirinya. Yesus jelas berkata bahwa pemungut cukai ini akan pulang sebagai orang yang dibenarkan. Dan orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri,
ia akan ditinggikan. Saudara, kita akan melihat ada 4 dasar dari perumpamaan yang baru saja kita baca. Dari kisah yang tertulis di Lukas 18 ini. Yang pertama adalah, kita adalah orang yang berdosa. Ketika kita mengakui itu di hadapan Tuhan, kita datang dengan apa adanya diri kita. Kita mengakui segala kesalahan kita. Kita tahu bahwa kita telah hidup di dalam kesia-siaan. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menyelamatkan kita selain anugerah dari Allah melalui Kristus. Pemungut cukai ini datang kepada Bapa. Dia menghampiri tata kasih karunia dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Dia tidak sedikit pun merindukan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia adalah pribadi yang berdosa. Yang kedua, orang Farisi ini mau terbuka mengakui, bertobat. Dan dia rindu supaya dia diperbaharui oleh anugerah Allah. Dia datang mengakui dosanya. Dan dia menyerahkan seluruh hidupnya. Karena dia tahu karena anugerah Allah, dia bisa diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik. Bukan apa yang dia sudah lakukan. Tetapi oleh anugerah Allah. Sebuah pertobatan berbicara adalah sebuah awal dari sebuah kehidupan yang baru. Dan orang Farisi ini merindukan sekali. Hidup yang dipulihkan, hidup yang diperbaharui oleh kebenaran. Kemudian yang ketiga, saudara. Orang Farisi ini menyesali segala yang telah diperbuat. Dan dia menghargai kasih karunia yang sebentar lagi akan dia peroleh. Bagaimana dengan kita hari ini? Pribadi-pribadi yang di dalam Kristus. Pribadi-pribadi yang telah menerima kebenaran dan menghidupi kebenaran. Apakah kita masih terus menyadari bahwa hari ini masih ada ketidaksempurnaan dalam hidup kita? Apakah cukup kasih karunia itu yang kita terima itu terus membuat kita benar sampai hari ini? Dan tidak ada satu hal pun yang kita perbuat. Artinya apakah sampai hari ini kita masih terbebas dari dosa? Saya percaya tidak, saudara. Kita harus senantiasa datang kepada Bapa. Kita minta kita diperbaharui. Kita minta kita ditegur. Kita minta kita kembali diingatkan akan kelemahan-kelemahan kita. Akan segala sesuatu yang kita lakukan yang mendukakan hati. Saudara, berbicara tentang kerendahan hati. Berbicara tentang kepekaan kita kepada suara Tuhan. Saya percaya hari-hari tidak mudah. Sebanyak orang yang mengenal kebenaran, merasa bahwa dia sudah melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Sehingga dia tidak lagi dengan kerendahan hati menghampiri wajah Tuhan. Dia tidak lagi rindu mendengar suara Tuhan. Dia tidak lagi rindu berjalan bersama dengan Tuhan. Dia merasa bahwa dia sudah dibenarkan. Saudara, memang benar engkau telah dibenarkan. Yesus telah membayar dosamu. Bukan hanya dosa masa lalu, sekarang bahkan sampai masa depan. Tetapi ini berbicara bahwa kesadaran kita sebagai manusia yang diperbaharui di dalam roh dan kebenaran itu berjalan setiap hari dan setiap waktu. Melalui pikiran, melalui hati kita bisa berdosa. Dan juga perbuatan kita. Berapa kali perkataan kita yang tanpa kita sadari menyakiti hati orang lain. Berapa banyak sikap kita yang tanpa kita sadari menyinggung orang lain. Berapa banyak apa yang kita ketik melalui pesan kita juga menyinggung orang lain. Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan hari ini adalah sebuah nilai di mana Tuhan sendiri yang akan mengukur
dan menilainya kepada kehidupan kita. Engkau telah dilayakkan oleh darah anak domba Allah, supaya kita bisa menghampiri tahta kasih karunia. Kita datang kepada Bapa dan kita menjadi anak-anaknya yang dikasihi. Tetapi dalam masa ketika kita masih ada di bumi ini dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya, kita harus terus-menerus datang di dalam kerendahan hati kepada Dia. Tidak ada satu orang pun di bumi ini yang sampai hari ini terbebas dari dosa. Saudara, mungkin kita tidak melakukan lagi hal-hal ketika kita masih hidup menjadi manusia yang lama. Tetapi ketika kita menjadi ciptaan yang baru, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Kenapa? Karena semakin kita mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan menuntun kita. Dan ketika kebenaran itu menuntun kita, maka ada satu oknum yang senantiasa membuat kita goyah, membuat kita gagal menghidupi kebenaran. Oleh sebab itu saudaraku, datanglah senantiasa kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Akuilah, sadarilah bahwa ada banyak sekali kekurangan yang masih harus diperbaiki dalam hidup kita. Yang oleh karena anugerah dan kasih karunia Allah, kita bisa semakin disempurnakan. Hal yang keempat, kita harus menyadari bahwa hanya kasih Kristus yang menyelamatkan dan pengorbanannya yang begitu sempurna yang membayar segala dosa kita. Dan tidak ada satupun manusia hari ini yang oleh perbuatannya dapat diselamatkan. Saudara, ketika kita berbicara tentang kasih karunia, artinya kita pun menghargai bahwa kasih karunia itu meskipun kita terima dengan cuma-cuma, tetapi ada harga yang mahal, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara, meskipun itu kita terima, bukan karena hasil usaha kita, tapi bagaimana Yesus membayar mahal di kayu salib. Perjalanan Getsemani menuju Golgota bukanlah sebuah perjalanan yang mudah, saudara. Dia mencucurkan darah, dia disiksa, dia dihancurkan. Bahkan rupanya pun tidak lagi bisa dikenali. Sampai dia berseru kepada Bapaknya. Saudara, hidup di dalam kasih karunia bukan berarti kita telah mengenal kebenaran dan hidup kita sudah benar hari ini. Tapi ketika kita hidup di dalam kasih karunia, artinya kita terus diperbaharui dan dimerdekakan oleh kebenaran. Karena sesungguhnya hari ini perjalanan manusia baru kita mengalami sebuah pembaruan dari hari ke hari. Saat itulah kita berjalan di dalam kerendahan hati. Sebagai pribadi yang berharap kepada Tuhan, semakin mengenal pribadinya dan mengerti tuntunannya bagi kehidupan kita. Hal yang lebih jelas kita akan melihat dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-6 sampai ke-10. Dikatakan bahwa kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita jauh lebih besar dari apapun yang bisa kita lakukan, dari apapun yang bisa membawa kita untuk dibenarkan, yang bisa membawa kita menemukan arti yang sesungguhnya daripada kasih karunia itu sendiri. Karena sesungguhnya kita tidak layak menerima kasih karunia. Dan firman Allah berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kenapa? Karena orang yang congkak, dia tidak menyadari bahwa dirinya congkak. Orang yang congkak
memiliki sebuah ukuran yang dia pakai untuk mengukur dirinya sendiri. Orang yang congkak hanya mengukur segala sesuatu dari sudut pandang matanya sendiri. Tapi Allah sedang berkata bahwa engkau dan saya adalah pribadi yang ditebus. Ingatlah bahwa kita ada hari ini karena sebuah kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah. Kemudian Allah berkata di dalam firman-Nya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka citalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Saudara, kata tunduk kepada Allah berbicara bahwa kita menyadari bahwa ada pribadi yang berdaulat. Dia bukan hanya memberikan kita sebuah kasih karunia yang menyelamatkan kita. Tapi hari ini hidup yang berjalan di dalam kasih karunia, ada pribadi Allah yang berdaulat. Ada pribadi Allah yang memerintah hidup kita. Bagaimana kita bisa diperintah oleh Allah? Hanya satu. Ketika kita merendahkan diri dan mengizinkan firman Allah itu hidup dan berkuasa atas hidup kita. Kemudian dikatakan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Saudara, iblis selalu suka dengan orang yang congkak. Karena dia tahu orang yang congkak itu tidak disukai oleh Allah. Tetapi orang yang rendah hati adalah orang yang selalu hidup, tunduk, dibawa oleh firman Allah. Sehingga iblis pun gemetar, karena orang ini hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan karena ibadahmu, bukan apa yang kau persembahkan hari ini. Tetapi ini berbicara tentang sikap hatimu yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Berbicara hubungan yang intim dengan Tuhan, yang dibangun oleh sikap hati yang penuh dengan kerendahan hati. Selalu mendengar, selalu diperbaharui oleh kebenarannya setiap waktu. Mendekatlah kepada Allah. Saudara, pemungut cukai tadi datang kepada Allah dan dia mendekat. Dia tahu bahwa selama ini hidupnya jauh dari Allah. Hidupnya jauh dari kebenaran. Dia datang dan dia tahu hanya oleh Allah lah dia akan memperoleh keselamatan dan kehidupan yang sesungguhnya. Tahirkanlah tanganmu. Perhatikanlah hari ini bagaimana engkau hidup, kata firman Tuhan. Perhatikanlah dengan seksama. Tangan ini diberikan oleh Tuhan. Artinya bahwa hidup saudara menjadi manusia yang baru adalah tangan Tuhan yang membawa saudara berjumpa dengan banyak orang. Melalui hidup saudara, saudara bisa membawa dampak terang dan kemuliaan Tuhan. Tangan berbicara hidup saudara yang hari ini ada di dalam Kristus. Ya. Tahirkanlah supaya engkau tidak lagi sama seperti ketika engkau belum mengenal Kristus. Ketika masih ada manusia lama itu yang bekerja dan memimpin hidupmu. Tangan berbicara sesuatu yang bisa engkau perbuat hari ini. Hal yang baik hanya lahir dari sebuah tangan yang telah disucikan oleh Allah. Yang lahir dari hati yang telah diperbaharui. Saudara, Tuhan sudah melupakan dosa-dosamu. Bahkan dikatakan dia sudah tidak mengingat lagi. Tetapi kita harus mengingat hari ini. Bahwa kita sesungguhnya orang yang berdosa. Tanpa Kristus yang telah menebus kita di kayu salib. Artinya kita jangan pernah lupa, saudara.
bahwa bagaimana hari ini kita bisa hidup oleh karena penebusan Kristus. Berbicara takhir, kita meminta anugerah Allah untuk supaya apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian Yakobus juga berbicara tentang sucikanlah hati. Orang yang bisa menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan, dia akan mengizinkan hatinya diperbaharui oleh perkataan dan firman Tuhan. Dia mengizinkan kuasa Roh Kudus itu menguasai hidupnya. Dan hatinya sungguh bersih dan murni di hadapan Tuhan. Dia tidak menyimpan dosa. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia hidup setia kepada firman Tuhan. Mengapa dikatakan mendua hati? Karena tidak semua orang benar hari ini. Orang yang sudah dibenarkan mau menyerahkan seluruh kehidupannya untuk dipimpin oleh Kristus. Ada banyak orang masih menyerahkan sebagian hidupnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Ada bagian yang masih mereka simpan. Sehingga mereka tidak menjadilah orang yang sesungguhnya merdeka dan dimerdekakan. Yakobus 4 ini berbicara bagaimana kita merefleksikan senantiasa. Bagaimana kita menghargai kasih karunia. Dan kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dikatakan kita harus menyadari bahwa kita sesungguhnya orang yang malang. Berduka cita dan meratap. Mengingat-ingatlah. Bahwa sesungguhnya engkau itu sesungguhnya tidak layak. Tapi hari ini engkau menerimanya oleh karena kebaikan Tuhan. Saudara, kalau kita lupa tentang siapa kita hari ini, maka kita akan dapat bangga dan berkata bahwa segala sesuatu yang aku terima hari ini adalah karena perbuatan, karena upaya, karena kehebatan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang demikian. Hari ini jadilah pribadi yang berkata, aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup. Tetapi anugerah Kristus yang membuat aku hidup hari ini dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan sehingga Ia meninggikan kamu. Saudara, tidak ada satu manusia pun hari ini yang layak meninggikan dirinya. Terutama kita manusia-manusia yang telah dibenarkan, yang telah menerima anugerah yang begitu mahal melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Tetapi inilah yang Allah kehendaki supaya kita terus merendahkan diri kita. Sehingga kita bisa mendengar apa yang Ia kehendaki untuk kita lakukan di hari-hari ini. Saudara, saya percaya ini sesuatu yang sedang Tuhan sampaikan melalui gembala pembina kita. Supaya kita hidup dalam kerendahan hati. Dalam konteks kehidupan kita hari ini. Apakah kita masih memiliki kerendahan hati? Bukan hanya kepada Tuhan. Seperti apa yang kita renungkan pagi hari. Tetapi kepada sesama kita. Apakah kita masih mendengar perkataan orang yang mengasihi kita? Suami, istri, orang tua, perkataan anak-anak kita. Mungkin perkataan juga atasan kita di kantor. Perkataan pemimpin rohani kita. Saudara, hanya dengan kerendahan hati, engkau akan menerima sesuatu yang dikehendaki Allah. Allah bisa berbicara melalui banyak cara. Salah satu melalui orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita.
Banyak sekali kita mendengar ketika ada seseorang menasehati, maka kita bilang, saya sudah tahu itu. Saya sudah ngerti itu. Saya sudah paham hal itu. Saudara, belajarlah mendengar. Karena orang yang mau mendengar dan orang yang bisa mendengar adalah hanya orang yang memiliki kerendahan hati. Hal yang terakhir, berbicara tentang fokus kepada diri sendiri. Hari ini ketika engkau menerima kasih karunia dan anugerah, engkau menerima kelimpahan dari Tuhan, engkau diberkati, engkau menjadi orang yang dipromosi, orang yang diberkati dan menikmati kehidupan yang baik. Jangan lupa bahwa itu semua adalah pemberian, bahwa itu adalah sebuah anugerah. Dan berhati-hatilah, karena ketika kenyamanan itu ada di dalam hidup kita, bahwa kita merasa bahwa kemakmuran atau berkat itu kita terima, kita cenderung melupakan Tuhan. Kita tidak lagi berjalan bersama dengan Dia. Kita merasa segala pencapaian, segala hasil apapun juga yang kita terima hari ini, itu hal yang layak kita terima. Tapi kita lupa bahwa Tuhan hanya mempercayakan itu di dalam kehidupan kita. Dia memberikan kita karena Dia mengerti bahwa kita mampu mengelolanya. Perkataan bahwa kepada seorang hamba yang setia dengan perkara kecil akan diberikan tanggung jawab kepada perkara yang besar. Itu berbicara adalah sebuah sikap kerendahan hati, di mana dia mau berjalan bersama dengan Tuannya. Siapakah kita hari ini? Kita adalah hamba yang hanya dapat hidup kalau kita berjalan dengan Tuhan kita, dengan Raja kita, yaitu Yesus. Segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini bukan untuk menjauhkan kita, dan itu bukan kehendak Allah di dalam hidup kita, sehingga kita jauh daripadanya. Tetapi Dia mau ketika Dia memberikan sesuatu di dalam hidup kita yang hari ini kita bisa nikmati, tetap Dia mau adalah sebuah keintiman. Dia tetap mau ada sebuah hubungan yang baik, di mana kita bisa tetap berjalan bersama dengan Dia. Saudara, kita bukanlah pribadi yang sempurna hari ini, tetapi kita senantiasa disempurnakan oleh kebenaran, oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan juga kita mau rendah hati kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada pribadi yang mengasihi kita. Karena Allah sampai hari ini berbicara melalui pribadi orang-orang yang mengasihi kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang layak menerima anugerah. Dan sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah tidak akan pernah menjadi sia-sia ketika kita menerimanya dengan kerendahan hati. Karena kita tahu segala sesuatu hanya untuk memuliakan Dia. Saudara, ada 3 hal yang perlu kita ingat di pagi hari ini. Bahwa bagaimana kerendahan hati adalah sebuah kehidupan yang penting, yang harus menjadi dasar dari perjalanan kita menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Hal yang pertama adalah dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang congkak, dia akan melihat dan dia tinggal menunggu sebuah waktu di mana kecongkakannya akan merusak sesuatu hubungan di antara sesama dengan pribadinya. Dia juga tidak akan mendapatkan yang terbaik karena dia congkak dan dia tinggi hati. Dia jatuh, kata firman Tuhan. Amsal menuliskan ini bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan.
Jadi jauhkanlah ini kiranya daripada kita ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti apa yang Kau kehendaki. Karena Engkau menghendaki kami rendah hati pagi hari ini. Hal yang kedua, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Saudara, tadi saya mengingatkan kepada saudara, berapa banyak kali ketika ada orang yang berbicara kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, memberikan masukan kepada kita, kita senantiasa tidak menerimanya dengan kerendahan hati. Kita merasa angkuh. Mungkin hari-hari ini yang lebih nyata di dalam kehidupan kita, ketika istri, ketika suami kita, ketika orang yang dekat dengan kita mengingatkan, kita berbicara bahwa kita sudah tahu. Kita mempertahankan pendapat kita tidak mau mendengar nasihat itu. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, hanya oleh hikmat Tuhan, engkau dapat terhindar dari kehancuran. Jauhkanlah kiranya pertengkaran. Orang yang mau mendengar hari ini adalah orang yang mau menerima hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Hiduplah senantiasa di dalam kerendahan hati. Terimalah segala sesuatu nasihat di dalam kehidupanmu. Dan jangan menolak setiap perkataan yang disampaikan baik oleh Tuhan maupun oleh sesamamu. Nah, orang yang hidup dengan dua poin ini, orang yang selalu mengerti untuk senantiasa hidup dalam kerendahan hati, dikatakan Allah akan mengasihani dia. Karena orang yang rendah hati akan dibawa naik oleh Tuhan. Orang yang rendah hati akan menikmati berkat dari Tuhan. Orang yang rendah hati akan menerima promosi dari Tuhan. Orang yang rendah hati akan senantiasa dilimpahkan anugerah dan kasih karunia Tuhan yang memampukan dia hidupnya menjadi terang, hidupnya menjadi garam, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam keluarga, Yerusalem, di dalam komunitas, di dalam kantornya, di dalam marketplace, di dalam pelayanannya, di dalam komunitas. Orang ini akan menjadi pribadi yang membawa terang Tuhan. Dan orang akan melihat pribadi kita menjadi pribadi yang membawa terang kemuliaan Tuhan. Dan orang akan berkata, itu adalah karakter ilahi. Adalah buah dari sebuah kehidupan orang yang dibenarkan oleh kasih karunia. Saudara, marilah kita pagi hari ini mengingat kembali apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Sebuah kasih karunia yang sesungguhnya kita tidak layak menerima itu. Sama seperti sang pemungut cukai. Ketika dia datang menghampiri Tuhan. Dia tidak mengharap apapun. Tapi dia berkata, ini aku Tuhan. Aku berharap belas kasihan dari Tuhan. Dan Tuhan menyatakan perkenanan. Saudara, hidup kita hari ini hadir pribadi Kristus. Yang rindu membaharui hidup saya dan saudara dengan kuasa Roh Kudus. Berjalanlah di dalam kerendahan hati. Karena hanya dengan kerendahan hati, saudara akan menerima berkat yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Menjadi orang-orang yang dibenarkan dan dimerdekakan oleh kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih oleh anugerah dan kemurahan-Mu pagi hari ini. Setiap kami boleh diingatkan. Setiap kami boleh ditegur. Setiap kami boleh diajar pagi hari ini. Bahwa hanya dengan kerendahan hati kami boleh menerima dan dilayakkan. Menerima anugerah kasih karunia daripada Engkau ya Bapa. Oleh kerendahan hati juga Engkau menghendaki setiap kami
Kau pakai di hari-hari ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang jauh lebih besar dari apa yang pernah Engkau lakukan. Bapa, pakai setiap kehidupan kami. Biarlah kami mengingat bahwa kerendahan hati itulah yang membuat kami ada hari ini. Hanya oleh kerendahan hati itulah kami mengerti perkenanan-Mu turun buat setiap kami pagi hari. Kami minta ampun di hadapan-Mu. Kami bertobat pagi hari ini. Kami menyesali segala perbuatan kami. Hal-hal yang tidak menyukakan-Mu. Hal-hal yang mendukakan Engkau. Bahkan juga hal-hal di mana kami menyakiti orang yang bersama-sama dengan kami hari ini. Mungkin berbicara itu suami kami, berbicara istri kami, berbicara anak kami, berbicara orang tua kami, berbicara saudara kandung kami, berbicara pemimpin kami, berbicara atasan kami. Siapapun ya Aba, ya Bapa. Kami minta ampun di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami rindu anugerah dan kasih karunia-Mu memulihkan kami. Perbaharui kami Tuhan dengan kebenaran-Mu pagi hari ini. Sehingga kami senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Bapa terima kasih bahwa setiap kami semakin mendekat kepadamu. Bahwa setiap kami semakin intim kepadamu. Dan sadarkan setiap kami untuk tidak jauh daripada, tetapi setiap kami hanya berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, pimpin setiap kami. Pimpin setiap umat milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Sehingga oleh kerendahan hati kami pagi hari ini, kami diperbaharui. Kami berjalan di dalam masa-masa penuaian terbesar dan terakhir pada zaman ini. Menangkap visi yang besar daripada Pentakosta ketiga ini. Dan kami dipakai untuk menjadi pelaksana amanat agung. Membawa terang Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami. Dan biarlah apa yang boleh kami dengar pagi hari ini. Itu terus menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Haleluya. Yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dan setiap kali kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Perjamuan kudus hanya boleh dilakukan oleh setiap kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Anak-anak di bawah 13 tahun belum diizinkan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, setiap kali kita makan dan minum dari cawan ini, baiklah kita mengintrospeksi setiap keadaan kita sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan mau kita mengambil bagian dengan cara yang benar dan layak di hadapan Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan izinkan pagi ini Roh Kudus mengintrospeksi keadaan kita. Jikalau ada hal yang harus kita bereskan pagi hari, biarlah itu Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Kita minta ampun ya Tuhan. Kita mengakui di hadapan-Nya, maka Dia akan mengampuni kita. Saya berikan waktu sejenak kepada setiap kita untuk
untuk datang kepada Tuhan. Makasih Bapa, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih buat setiap karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Kalau Engkau telah memberikan Yesus, anak menebus setiap kami. Kami yang seharusnya binasa, kami seharusnya yang berdosa. Tetapi Tuhan dengan kasih menebus kami, mati bagi kami di kayu salib, mengorbankan nyawanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami. Ya Tuhan, tak terukur kasih. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Oh haleluya. Kami mengingat kebaikan Tuhan pagi hari. Tak terukur kasih-Mu, Yesus, Kau telah mati, gantikan hidupku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu, Yesus, Kau telah mati, gantikan hidupku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Yesus, tiada terukur kasih-Mu ya Tuhan. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kanan kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya
Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur saat ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berisi anggur yang saat ini kita ucapkan syukur, melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersuaralah kepada Dia, katakan bahwa terima kasih buat kebaikan-Nya. Terima kasih buat kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tak terukur kasih-Mu, betapa besar pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa, terima kasih. Oleh karena kemurahan-Mu kami pagi hari ini boleh sehidangan dengan Engkau. Kami percaya melalui perjamuan kudus-Mu ini, setiap yang sakit Engkau sembuhkan. Setiap yang berbeban berat Engkau berikan kelepasan. Setiap yang susah Engkau berikan penghiburan. Bahkan Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami pagi hari ini. Dan juga jawaban-jawaban doa kami Kau berikan ya Tuhan. Bapa, kami mau senantiasa hidup bersama dengan-Mu di dalam jalan-jalan yang Kau tunjukkan kepada kami. Untuk itu terima kasih. Terima kasih Bapa buat segala sesuatu yang Kau nyatakan di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang telah menerima berkat dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara, kita akan masuk di dalam persepuluhan
kita mau berdoa. Kita akan bawa persepuluhan kita di minggu pertama di bulan ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih anugerah-Mu dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada bersama dengan Engkau hari ini dan memasuki bulan yang baru. Semua oleh karena kemurahan-Mu. Bapak, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu, perpuluhan kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Dan biarlah Engkau yang menyingkapkan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah kepada setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu, berkati setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Biarlah mereka senantiasa menikmati anugerah dan kelimpahan yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kekasih-kekasih Kristus, ibadah memasuki bulan Agustus, ibadah visi dan perjamuan kudus telah selesai. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.